Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sore hari ini teman-teman sekalian selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ilmu dakwah, terkhusus pada bagian pengertian sistematika dakwah, subjek dakwah, kompetensi dasar, kompetensi keahlian, dan kompetensi penunjang subjek dakwah. Baiklah, sebelum memasuki materi, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 ini. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nyai Sarah Almardiah, selaku moderator. Kemudian ada Siska Maulina, selaku pemateri ketiga. Kemudian ada Aditya Arisma Oktavia selaku pemateri kedua, dan yang selanjutnya ada Sabrina Aisyah Putri selaku pemateri keempat, dan yang terakhir ada Santika Fikri Azizah sebagai pemateri pertama. Oke teman-teman, tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita belajar bersama mengenai pengertian sistematika dakwah, subjek dakwah, serta kompetensi dasar, kompetensi keahlian, dan kompetensi penunjang subjek dakwah. Bagian 1. Sistematika dakwah. Perkenalkan, nama saya Santika Fikri Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika dakwah. Dakwah sebagai suatu ilmu yang relatif mudah bila dibandingkan dengan ilmu filsafat. Dakwah sebagai suatu ilmu memiliki sistematika yang terdiri dari 8 subsistem. Kurang berhasilnya gerakan dakwah pada umumnya lebih disebabkan oleh lemahnya subsistem dakwah secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar gerakan dakwah lebih efektif, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun keseluruhan subsistem dakwah secara keseluruhan. 8 subsistem dakwah. 1. Ada subjek dakwah atau dai. 2. Objek dakwah atau mat'u. 3. Tujuan dakwah atau ahdafu dakwah. 4. Materi dakwah. 5. Metode dakwah. 6. Sarana dakwah. 7. Media dakwah. Dan yang terakhir ada manajemen dakwah. Bagian 2. Subjek dakwah. Perkenalkan, nama saya Aditya Arisma Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek dakwah. Macam-macam subjek dakwah atau dai yaitu 1. Setiap muslim dan muslimat. Pengertian dari setiap muslim dan muslimat yaitu setiap muslim dan muslimat yang sudah dewasa berkewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, setiap organisasi Islam. Pengertian dari setiap organisasi Islam adalah setiap organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dapat digolongkan dalam organisasi dakwah. Bagian 3. Kompetensi dasar dalam dakwah. Perkenalkan, nama saya Siska Maulina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar Al-Qudrah Al-Asasiyah. Yang dimaksud dengan kompetensi dasar di sini adalah sejumlah kemampuan spiritual yang bersifat prinsip dan praktis yang harus dimiliki oleh setiap mujahid dakwah. Kompetensi dasar yang dimaksud pada garis besarnya antara lain yang pertama, bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan yang perlu dibaca, tetapi Al-Quran adalah kitab suci yang wajib dibaca sesuai dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, supaya cara membacanya benar dan baik. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan membaca Al-Quran dengan cara yang benar dan baik. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kompetensi yang kedua adalah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.
Dalam rangka upaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah, seyogianya para da'i memahami ulim Al-Quran dan ulim Al-Hadis. Paling tidak memahami pengantar ulum Al-Quran dan ulim Al-Hadis agar mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis, sehingga dapat menyampaikan tafsir Al-Quran dengan benar dan dapat memilih kitab tafsir yang lebih aman dan meyakinkan untuk menghindari keraguan. Kompetensi yang ketiga adalah memahami pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam yang dimaksud di sini itu mencakup tauhid, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dan harus memahami 4 pokok ajaran tersebut pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pokok ajaran yang bersifat tetap, dan yang kedua, pokok ajaran Islam yang bersifat dinamis. Kompetensi yang keempat adalah bertauhid dengan kuat dan kokoh. Seorang dai harus memiliki tauhid yang kuat, tauhid yang mampu menyatu dalam pikiran, hati, dan perbuatan. Semua aktivitas hidup dilandasi dengan ruh tauhid dan syariat. Karena tauhid dan syariat menjadi satu kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Kompetensi yang kelima adalah istiqomah dalam ketakwaan dan sholat terpelihara. Ketakwaan tidak mengenal batas tempat dan batas waktu, di mana saja dan kapan saja harus selalu dalam keadaan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diperintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dilarang. Keistiqomahan seorang dai dalam ketakwaan akan mengangkat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia, dan Allah akan selalu memberi kemudahan bagi seorang dai dalam menjalankan urusan dakwahnya. Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kompetensi yang keenam adalah berakhlakul karimah. Akhlak yang dimaksud sebagai syarat kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah akhlak yang mencakup 3 arah, yaitu akhlak secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak secara horizontal kepada sesama manusia sesuai dengan status sosial masing-masing, dan akhlak secara diagonal dengan alam sekitar. Sehingga akhlak seorang dai memiliki 3 dimensi kekuatan yang menyatu sebagai akhlakul karimah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga terciptanya kesempurnaan akhlak yang diharapkan oleh Rasulullah agar perubahan wajah kehidupan manusia. Kompetensi yang ketujuh adalah sabar, tambah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai tidak akan lepas dari berbagai macam tantangan dan cobaan, baik berupa ejekan, penghinaan, dan penolakan dakwah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar sabar dalam menjalankan perintahnya dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walirabbika fasbir, yang artinya, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Kompetensi yang ke-8 adalah jujur, teguh pendirian, dan tegas. Seorang mubalik harus menyadari bahwa dirinya tidak bersifat maksum atau terpelihara dari segala kekurangan. Apabila ditanya tentang suatu hal atau suatu masalah ternyata dia memang tidak mengetahuinya, maka dia akan secara jujur dan tanpa sedikit pun rasa malu untuk menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui atau tidak paham tentang suatu masalah tersebut. Tidak sebaliknya, karena rasa malu dikatakan tidak bisa menjawab, lalu dia menjawabnya tanpa ilmu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga akibatnya bisa menyesatkan umat. Kompetensi yang ke-9 adalah mencintai objek dakwah atau mad'u dengan tulus. Mencintai mad'u merupakan salah satu modal dasar bagi seorang dai dalam berdakwah.
Rasa cinta dan kasih sayang terhadap mad'u akan membawa ketenangan dalam berdakwah. Seorang dai harus menyadari bahwa objek dakwahnya adalah saudara yang harus dicintai, diselamatkan, dan disayangi dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan objek dakwah menolak pesan yang disampaikan atau meremehkan, atau bahkan membenci. Kompetensi yang ke-10 adalah ikhlas. Hati memegang peran paling penting bagi kesuksesan seorang dai dalam menjalankan tugas dakwah. Keikhlasan merupakan faktor yang sangat prinsip dan menentukan diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologis, ikhlas adalah melaksanakan ibadah semata-mata mengharapkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dai adalah keikhlasannya melaksanakan aktivitas dakwah. Bagian 4. Kompetensi keahlian dan penunjang subjek dakwah. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi keahlian dan penunjang dakwah pada bab 4. Yang pertama yaitu kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian atau al-qudrah al-iktisasiyah adalah kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang menjadi alat untuk menyampaikan pesan dakwah, dan ilmu dakwah yang merupakan pengembangan materi dakwah. Kompetensi yang dimaksud adalah yang pertama, memahami ilmu dakwah. Untuk menjadi seorang dai yang profesional, dai mampu memahami dakwah secara ilmiah dan mampu menyusun perencanaan maupun strategi dakwah. Sebagai konsideran untuk membuat perencanaan strategi dakwah dengan menjadikan sub-sub sistem strategi dakwah. Lalu yang kedua ada memahami tujuan dakwah. Tercapai tujuan dakwah itu, seorang dai harus mampu memahaminya sehingga seorang dai mampu menjadikan sub-sub sistematika dakwah tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam mempersiapkan strategi dakwah yang efektif. Contohnya dengan problematika objek dakwah sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan materi dan tujuan dakwah, serta tingkat pendidikan dan kemampuan berbahasa menjadikan dakwah lebih komunikatif dan bisa mencapai tujuan dakwah. Lalu yang ketiga ada memahami sirah nabawi. Letak urgensinya belajar sirah para nabi, terutama sirah Nabi Muhammad SAW, karena perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad, baik dalam akidah, akhlak, maupun muamalah, dan perjalanan hidup Nabi harus dijadikan teladan utama bagi setiap umat Islam. Lalu yang keempat ada memahami fikih Islam dan usul fikih. Dalam upaya pengembangan fikih Islam, seiring dengan perlunya memenuhi kebutuhan umat Islam dan membuktikan Islam sebagai rahmah lil alamin, maka diperlukan pemahaman usul fikih sebagai salah satu pengembangan wawasan fikih kontemporer. Lalu yang kelima ada memahami perbandingan mazhab. Seorang dai mampu memahami perbandingan mazhab agar dia bisa bersifat arif, menghadapi perbedaan di tengah masyarakat sebagai akibat dari pengaruh mazhab tanpa memosisikan diri sebagai penganut suatu mazhab. Dai harus mampu membuka pikiran masyarakat agar mereka tidak tenggelam dalam sikap taklid buta terhadap suatu mazhab. 6. Memahami ilmu retorika Islam. Retorika Islam adalah penjelasan yang disampaikan atas nama Islam kepada seluruh manusia, orang muslim atau non-muslim, untuk mengajak mereka kepada Islam, atau mengajarkan Islam dan mendidik mereka secara akidah dan syariah, ibadah dan muamalah, serta pemikiran dan tingkah laku. Retorika Islam ini memiliki karakteristik kapabilitas dan universalitas sesuai dengan keleluasaan dan kerumunan Islam sendiri. Dalam pelaksanaannya sangat bervariatif, baik tradisional maupun modern seperti khutbah, ceramah, makalah, menggunakan syair, puisi, dan masih banyak lainnya. Yang ketujuh, bisa menggunakan bahasa dengan baik. Bahasa digunakan agar dakwah bisa tersampaikan dengan efektif. Bahasa dakwah itu merupakan bahasa yang komunikatif, bisa dipahami dengan baik dan benar, tanpa mengulangi kata yang tidak penting. Agar waktu dakwah tidak mubazir, dai juga paling tidak harus menguasai bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah di tempat berdakwah, bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Yang kedelapan, memahami ilmu
logika atau ilmu mantik. Agama itu bersifat rasional sesuai dengan akal manusia. Maka dari itu, sebagai seorang dai atau mubalik harus memahami prinsip-prinsip berpikir dalam perspektif Islam, sehingga mampu memposisikan berpikir sebagai proses zikir kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9 ada mampu menggunakan media informasi. Seorang dai juga mampu mengikuti zaman yang ada di lingkungannya. Untuk saat ini semua serba teknologi, maka dari itu para dai diharapkan bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut untuk menyebarkan dakwahnya. Selanjutnya ada kompetensi penunjang atau al-qudrah al-imadiyah. Yang pertama, memahami psikologi dakwah. Psikologi dakwah merupakan psikologi praktis atau terapan, maka ruang lingkup pembahasannya pun berada dalam proses kegiatan dakwah, di mana sasarannya adalah manusia, sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Psikologi dakwah dapat membantu para dai untuk memprediksi jamaah yang akan dia tangani dan juga mampu membantu dia dalam menyusun desain acara dan program untuk mengembangkan konsep dirinya sebagai dai. Lalu yang kedua ada minimal memahami dasar-dasar bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa dari Al-Quran dan hadis dan materi pokok dalam bertablik. Seorang dai paling tidak memahami pengetahuan dasar bahasa Arab karena untuk memahami dua sumber dakwahnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga ada memahami metodologi research. Pentingnya pengetahuan tentang ilmu penelitian agar dai dapat memotret kondisi objektif problematika sasaran dakwahnya dan dai dapat berdakwah berbasis database. Lalu yang keempat, memahami patologi sosial. Patologi sosial ini sangat membantu masyarakat dalam memahami masalah mereka. Dalam ilmu patologi sosial tentu dapat membimbing untuk membantu mengetahui sebab-sebab timbulnya penyakit masyarakat dan menentukan strategi mengatasinya. Lalu yang kelima ada memahami ilmu manajemen. Para dai paling tidak memahami 5 prinsip manajemen dakwah yang memuat prinsip-prinsip tersebut. Lalu yang keenam ada mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang relatif luas. Ada 2 kelompok yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan di sini. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang terkait dalam proses pelaksanaan dakwah antara lain mencakup ilmu dakwah, ilmu bahasa, ilmu sosiologi Islam, ilmu komunikasi Islam, dan lainnya. Lalu yang kedua ada ilmu pengetahuan yang terkait dengan materi dakwah, seperti ilmu bagaimana cara mengatur kehidupan dengan berbagai sumber dan pokok ajaran yang dimaksud, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu pendidikan Islam, dan masih banyak lainnya. Lalu yang ketujuh ada memahami hakikat dakwah. Dakwah Islam dalam hakikatnya agen perubahan yang bersifat normatif dan holistik, bukan sekedar agen of moral dan social change, karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ke-8 ada mengenal kondisi lingkungan dengan baik. Seorang dai harus memahami latar belakang baik kondisi ekonomi, pendidikan, kondisi sosial, dan segala aspek objek dakwah untuk membuat perencanaan dakwah agar nantinya dakwah itu menjadi komunikatif, sesuai dengan kebutuhan mad'u dan tujuan dakwah, tetapi secara bertahap. Lalu yang ke-9 ada harus siap, jujur, dan terbuka menerima kritik. Seorang dai harus menyadari bahwa dirinya hanya manusia biasa, tidak bersifat maksum atau tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekurangan. Dai harus bisa menerima kebenaran dan kritik yang bersifat konstruktif dari manapun datangnya. Oke teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat mencapai kebermanfaatan, yaitu menambah ilmu, terutama untuk kelompok 2 dan pada umumnya untuk para teman-teman yang menyimak dan menyaksikan.
Oke teman-teman, jika ada pertanyaan mari kita diskusikan melalui WhatsApp group. Selanjutnya kita beralih ke media WhatsApp. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.